warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Latifah dengan NIM 2311102411051. Saya dari kelas A2. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video guna menyelesaikan tugas mata kuliah dasar umum kemuhammadiyahan. Dalam video ini kita akan menelusuri kembali perjalanan panjang Islam sebagai agama dan peradaban yang tak hanya mengubah wajah dunia, tetapi juga memberi pengaruh mendalam pada kehidupan masyarakat di Nusantara hingga lahirnya organisasi besar seperti Muhammadiyah. Mari kita mulai dengan memahami fondasi sejarah Islam itu sendiri. Fondasi sejarah Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari ajaran para nabi sebelumnya. Dikenal sebagai agama yang membawa kedamaian, Islam hadir dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, ilmu pengetahuan, dan keutuhan moral. Sejak pertama kali diturunkan di Mekah, ajaran Islam mengalami perkembangan yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kurun waktu beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad, wilayah kekuasaan Islam meluas dari Jazirah Arab ke Afrika Utara, Timur Tengah, Persia, Asia Tengah, bahkan hingga ke wilayah Eropa Selatan dan Asia Tenggara. Penyebaran ini terjadi bukan semata karena kekuatan militer, tetapi juga karena daya tarik ajaran Islam yang mengedepankan keadilan sosial, etika, dan peradaban ilmu. Namun, sebagaimana peradaban besar lainnya, dunia Islam pun mengalami pasang surut. Setelah mengalami masa kejayaan, Islam juga menghadapi kemunduran, maka munculnya gerakan pembaruan sebagai respon terhadap kondisi itu. Mari kita pahami lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pembaruan dunia Islam. Pada masa keemasan Islam antara abad ke-8 hingga ke-13, Islam menjadi mercusuar peradaban dunia di kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo. Lahir para ilmuwan dan cendekiawan muslim yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Ibnu Sina menulis ensiklopedia kedokteran, Al-Khwarizmi merumuskan dasar-dasar Al-Jabar, Al-Farabi dan Al-Ghazali menggagas pemikiran filsafat dan tasawuf. Ini mewujudkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk berpikir, belajar, dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat. Namun, setelah masa itu, dunia Islam mulai mengalami stagnasi. Perpecahan politik antara dinasti dan kekhalifahan menyebabkan umat kehilangan arah. Semangat belajar dan istihad terganti oleh tajlid, yakni mengikuti pendapat tanpa memahami dasar hujah. Penjajahan Eropa yang meluas di berbagai daerah muslim juga melemahkan kekuatan ekonomi dan politik Islam. Di tengah kondisi tersebut, gerakan tajdid atau pembaharuan Islam bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam kepada sumber aslinya, yakni Al-Quran dan Sunnah, dengan tetap mempertimbangkan tantangan zaman yang modern. Dan kalian tahu tokoh-tokoh besar yang lahir dari gerakan ini diantaranya adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pemikir muslim yang menyerukan pentingnya persatuan umat Islam secara global. Ia menolak penjajahan dan menyatakan bahwa kebangkitan Islam harus dimulai dengan membangkitkan kesadaran umat terhadap potensi dan ajaran Islam.
Muridnya Muhammad Abduh melanjutkan perjuangan itu melalui pendekatan pendidikan dan reformasi pemikiran. Abduh menolak takhayul, bid'ah, dan kebiasaan keagamaan yang tidak berdasar. Ia mendorong umat Islam untuk berpikir rasional dan melakukan ijtihad. Rashid Ridho kemudian menjadi penerus pemikiran ini. Melalui tulisan dan dakwahnya, ia menekankan pentingnya pemurnian ajaran dan perlu reformasi sosial. Gagasan-gagasan mereka menjadi pengaruh besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, yang pada saat itu sedang berada di bawah penjajahan Belanda. Nah, di tanah air kita, proses masuknya Islam juga memiliki sejarah panjang dan unik. Tidak seperti di berbagai wilayah lain, Islam juga ke Nusantara dengan cara damai, melalui hubungan perdagangan, pernikahan, dakwah, dan pendidikan. Para pedagang muslim dari Timur Tengah, India, dan Persia datang ke wilayah kepulauan Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga membawa ajaran Islam. Nah, para pedagang ini menikahi perempuan lokal yang ada di Indonesia dan membentuk komunitas muslim, terus mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Nah, ada beberapa teori mengenai asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk melalui perdagangan India sekitar abad ke-13. Selanjutnya, teori Persia melihat adanya pengaruh budaya Iran terutama dalam tradisi Sufisme dan tarekat. Sementara itu, teori Arab meyakini bahwa Islam datang langsung dari Jazirah Arab sejak abad ke-7 atau ke-8 yang didukung oleh penemuan artefak dan naskah-naskah kuno. Penyebaran Islam diperkuat oleh peran Wali Songo, 9 ulama besar di tanah air Jawa yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya lokal. Mereka tidak hanya memaksakan ajaran secara keras, melainkan memadukan nilai-nilai Islam dengan seni, budaya, dan tradisi masyarakat. Termasuk Sunan Kalijaga misalnya, berdakwah melalui seni wayang, gamelan, dan tembang Jawa. Sunan Bonang menciptakan tembang-tembang dakwah yang syarat nilai-nilai Islam. Sunan Giri mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan mengembangkan jaringan dakwah hingga wilayah timur Indonesia. Nah, berkat pendekatan yang damai dan inklusif ini, Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring waktu muncul pula nih kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh Darussalam, Banten, dan Ternate. Nah, kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, dan pendidikan Islam. Nah, masuk ke abad ke-20 nih, umat Islam di Indonesia menghadapi tantangan baru. Pengaruh penjajahan Belanda menekan kehidupan umat dalam berbagai aspek, sosial, ekonomi, politik, dan agama. Banyak praktik keagamaan yang mulai bercampur dengan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Pendidikan Islam cenderung stagnan dan tertinggal dibandingkan sistem barat yang diperkenalkan oleh penjajah. Nah, dalam kondisi ini lahir seorang tokoh pembaruan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 dan menimba ilmu keagamaan di Mekah, dan di sana beliau terpengaruh oleh pemikiran Muhammad Abduh dan semangat pembaruan Islam di Indonesia. Setelah itu, sekembalinya beliau ke Indonesia, Ahmad Dahlan merasa prihatin terhadap kondisi umat. Ia menyadari perlunya menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni dan memajukan umat melalui pendidikan dan pelayanan sosial. Maka
Pada 18 November 1912, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah hadir sebagai gerakan Islam yang modernis yang memadukan semangat keagamaan dan kemajuan ilmu. Organisasi ini tidak hanya menekankan aspek ibadah, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di bidang pendidikan sendiri, Muhammadiyah itu mendirikan sekolah-sekolah yang dengan sistem modern, menggabungkan ilmu umum dan agama dalam satu kurikulum loh. Nah, terus itu di bidang kesehatan, Muhammadiyah membangun rumah sakit dan klinik untuk melayani masyarakat yang luas. Dalam bidang dakwah, Muhammadiyah juga aktif menyebarkan pemikiran Islam yang rasional melalui media cetak dan pengajian. Dan dalam bidang sosial, Muhammadiyah membangun panti asuhan, rumah lansia, dan turut aktif dalam penanganan bencana. Semangat Muhammadiyah adalah semangat untuk menjadi muslim yang berilmu, beramal, dan bermanfaat bagi umat. Nah, hingga saat ini Muhammadiyah telah berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bahkan memiliki jaringan yang internasional. Dari kisah-kisah sejarah ini, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang hidup berkembang dan selalu relevan sepanjang masa. Gerakan pembaharuan, penyebaran Islam yang damai, serta lahirnya Muhammadiyah adalah bukti bahwa Islam mampu menjawab tantangan zaman, mengangkat harkat umat, dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan manusia. Nah, teman-teman, mari kita jadikan sejarah ini sebagai inspirasi untuk membangun masa depan. Semangat pembaruan para wali dan tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan hendaknya terus kita lanjutkan melalui ilmu, amal, dan akhlak yang mulia. Nah, kita udah di penghujung video nih. Baik teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau salah ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.